agak telat. Kita langsung aja ke bahas yang kemarin dulu ya. Siapa yang mau presentasi resep puyel sama bedak? Yuk, sebutin namanya. Siapa yang mau presentasi? Di share screen aja ininya, jurnalnya yang udah dikerjain. Ayo, Anita. Ayo, siapa yang mau presentasi? Paparin tugasnya aja. Yang kamu kerjain jurnalnya, kamu share screen aja. Kalian kamu jelasin. Nggak ada yang jawab saya. Satu aja ya Pak, bedak ya Pak? Kemarin tuh saya share-nya berapa sih tugasnya? 2 ya? 3 ya? 3 sih Pak, cuman Oke. Ya udah, Sel, kamu mau gantian. bedak, nggak apa-apa bedak aja, nanti tinggal yang lain siapa? Yang Oke. setbooknya ada 2 kan? Walaupun sebenarnya kemarin kita udah sempat bahas nih, tapi saya mau lihat nih kerjaan kalian. Yuk, nanti kita baru respon sipil sama kapsul. Udah kelihatan ya Pak? Sudah, Sel. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kelengkapan resepnya itu kan sebenarnya di checklist aja ya Pak semuanya Pak. Iya, cukup di checklist. Kemudian tidak ada yang diusul karena walaupun nggak ada umur tapi nggak perlu karena ini obat luar kan. Jadi resepnya itu dipenhidramin HCl 2%, kalamin 15%, zinc oksidnya 5%, mentol 1%, talaknya 20. Kemudian monografinya yang saya tulis itu, kalau zinc oksid itu dia itu bersifat menyerap CO2 sehingga menggumpal. Mentol itu sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol. Kalau talak itu keterangannya saya tulis sebagai pembawa dalam bedak. Kemudian perhitungannya dikarenakan ada AT20 sehingga dikalikan persentasenya langsung dikali 20. Perhitungannya difenidramin HCl-nya 2% dikali 20 gram sama dengan 0,4 gram. Kalaminnya 15% kali 20 sama dengan 3 gram. Zinc oksidnya 5% dikali 20 sama dengan 1 gram. Mentolnya itu 1% dikali 20 sama dengan 0,2 gram. Dan talaknya Sel, itu, nah, Sel, coba lihat resepnya dulu, Sel. yang salah itu ya. Lanjut, lanjut, Sel. Kemudian talaknya karena A20 sehingga 20 itu dikurangi zat-zat yang lainnya yang ada di atasnya. 0,4 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 0,2. Kemudian 20 dikurangi sehingga hasilnya talaknya itu yang ditambahkan 15,4 gram. Ini untuk penimbangannya dari yang di atas disalin aja.
Kemudian untuk pembuatannya, yang pertama setarakan timbangan, yang kedua timbang bahan-bahan, yang ketiga zinc oxide-nya sebelum ditimbang diayak terlebih dahulu dengan ayakan nomor 60, baru ditimbang. Kemudian dalam lumpang mentol ditetesi dengan etanol atau alkohol 95%, beberapa tetes, hingga basah atau hingga larut, dan ditambahkan talek sehingga menjadi campuran satu. Kemudian difenhidramina Cl ditambah massa yang tadi, ditambah kalamin, tambah zinc oxide digerus, tambahkan sisa talek, gerus at homogen. Setelah itu diayak, seluruh campurannya diayak dengan ayakan nomor 100 atau B40. Lalu dimasukkan dalam wadah, diberi etiket, aturan pakai, dan label obat luar. Kemudian diserahkan. Penyerahannya dus atau iya Pak. Bedanya ayakan nomor 60 sama ayakan nomor 100 apa gitu? Mungkin dari ke ini ya Pak, kerapatan. Jadi gini, sebenarnya kalau yang nomor 60 itu kan farmakope Belanda ya. Jadi kita pakainya nomor 100, tapi dia sama sebenarnya. Jadi kalau di farmakope Belanda dia nomor 60, farmakope Indonesia dia nomor 100 atau B40. Jadi kita seragamkan karena hanya ada dua ayakan untuk bedak tabur sel. Ayakan B30 atau MES 70 itu yang berlemak, sama ayakan B40 atau MES 100 itu yang tidak berlemak. Jadi nanti diedit aja ini yang ayak ZNO-nya pakai satu ayakan dengan ayakan campuran, itu nomor 100 atau B40. Iya. Oh, iya. Baru tahu Lanjut. saya Pak. Kemarin udah saya tampilkan kan? Iya sih, cuman saya pikir itu beda, bukan Belanda, maksudnya sama-sama Indonesia. Iya, jadi yang saya bilang yang 100 itu untuk mengayak campuran maupun mengayak si ZNO, karena memang basicnya kan tidak mengandung lemak dan memang hanya ada dua jenis ayakan, yaitu ayakan pertama yang MES 100 atau B40 itu untuk yang tidak berlemak, sama yang MES 70 atau B30 dia yang tidak berlemak. Oke, lanjut Sel. Ya, kemudian penyerahannya wadahnya dus bedak atau botol bedak. Labelnya obat luar, etiketnya biru, signalnya itu untuk pemakaian luar atau untuk obat luar. Kegunaannya sebagai bedak obat gatal atau anti iritan. Oke, di sini ada obat kerasnya nggak Sel? Hmm, Coba lihat di monografinya Sel. Bawah. enggak Ini ada obat bebas semua. Di Pendiram ini juga bebas ya. kayaknya sih Pak. Coba Benar nanti nggak sih? dicek. Coba nanti dicek lagi ya. Kalau memang nanti ada obat keras, berarti harus tambahkan label NI. Gitu ya Sel. Oh iya, iya. Oke, Nanti dicek lagi deh Pak. siap. Lanjut, silakan. Siapa lagi yang mau presentasi? Ayo. Sel, ayo Sel. Temennya Sel, mana lagi Sel? Anissa Rahman nggak sih Pak? Coba deh Pak. Anita. Karena saya nggak tahu nih pada off kamera, jadi saya nggak tahu apa ada di rumah atau di perjalanan, atau ada yang lagi di mall, atau ada yang lagi di bioskop gitu. Saya nggak tahu, Sel. Yuk,
Siapa lagi? Siapa yang mau presentasi yang full? Sebenarnya kemarin kita udah sempat bahas nih, tapi saya mau tahu nih, kamu menaikkan menaikkan zat aktif yang memang dua-duanya timer itu mau ditaikkan ke atas atau mau ditaikkan ke bawah. Saya mau lihat karena memang sebenarnya kan kesepakatan kita menurut Konokope dia boleh salah satu aja TMR, tapi kalau dua-duanya tidak bisa. Yang kemarin kita sempat bahas tuh. Oke, yuk. Siapa yang mau presentasi? Siapa yang mau presentasi? Ayo.
Ayo, siapa yang mau presentasi? Malah kayaknya Pak, malah Pak. Malah. Yang Coba malah. Pak, yang resep yang ergotamin nggak apa-apa Pak? Ergotamin yang kemarin ya? Yang mal. Iya Ergotamin Pak. yang kemarin. Yang kemarin Yang udah belum sempat. dibahas. Yang belum dibahas. Oh iya, boleh. Udah kelihatan. Yang di atasnya itu Bu. Bukan resep yang ini. Iya Pak, ini yang resep yang ada ergotamin. Tartatnya 1 mg, kafein, kemudian luminal AA-nya 100 mg, Biscovac Pulveres DTD numero 10. Jadi kelengkapan resepnya di sini udah saya checklist Pak. Kemudian di monografinya ergotamin tartatnya golongan obat keras untuk TM1 kalinya 2 mg, TM1 harinya 6 mg. Untuk kafein golongan obat keras TM1 kalinya 500 mg, TM1 harinya 1,5 gram. Untuk phenobarbitalnya golongan obat keras TM-nya 1 kali 300 mg, 1 harinya 600 mg. Kemudian di sini ada perhitungannya untuk ergotamin tartatnya 1 mg dikali 10 sama dengan 10 mg. Tapi harus diencerin dulu kan ya Pak? Jadi ergotamin tartatnya ditimbang 50 mg, karmin per sakarum laktisnya 450 mg, jadi totalnya 500 mg. Jadi hasil pengencerannya 10 mg per 50 mg dikali 500 mg, sama dengan 100 mg. Sisa pengencerannya 500 mg dikurang 100 mg, sama dengan 400 mg. Yang kedua itu ada kafein 100 mg dikali 10 sama dengan 1000 mg, yaitu Malah. 1. Iya Pak. Mal, itu amonia liquid 1-2 tetes buat apa, Mal? Oh nggak usah ya Pak, karmin tadinya. Karmin buat diapain nih? Waktu saya SMK pakai karmin tapi saya lupa. Iya, maksud saya ini amonia liquid 1-2 tetes yang di catatan kamu itu buat apa? Saya tanya kalau karmin boleh. Tergantung kan kalau serbuknya bawa tidak Biar berwarna, kamu boleh. warnanya terang ya Pak. Bukan, Nggak tahu Pak. enggak, itu kamu ngenamain amoniak itu buat apa? 1-2 tetes. Ya saya juga lupa, cuman saya ngikutin resep yang dulu buat digerus sama sama karmin. Bukan, amoniak liquidnya dipakai di mana? Di itu pengenceran ergotamin tartat. Buat apa? Salah ya Pak? Bukan Nggak tahu salah, Pak. saya. Pertanyaannya Juga, Bu. gini. Kalau kamu disuruh bunuh diri, kamu mau bunuh diri? Nah, Enggak. pertanyaannya itu amoniak buat apa?
Berapa malah? Jadi nggak usah ya, karena kan kamu kan udah pakai Karmin. Saya juga nggak ngerti. Saya baru nemu nih pengenceran pakai Karmin dia samain amoniak liquid itu. Saya nggak ngerti. Dan saya baru nemu. Tapi sebenarnya tidak perlu. Penambahan Karmin pun sebenarnya ditujukan untuk memang zat aktif yang dia tidak berwarna itu, atau lebih ke hapus putih. Jadi memang perlu ditambahkan Karmin untuk homogenitas biar homogen. Karena apa? Karena kan ini perbandingan sedikit. Zat aktifnya cuma 50, zat tambahannya hampir 450 gitu. Jadi kita nggak tahu nih homogen apa enggak. Makanya kenapa perlu tambahkan Karminnya tadi untuk memang zat aktifnya yang tidak berwarna atau serbuk hapus putih. Tapi kalau yang dia udah berwarna atau tablet-tablet yang sudah sedianya berwarna, ya nggak perlu tambahin Karmin, cukup ditambahkan laktosa aja. Oh iya, Pak. Terus penambahan amoniak itu juga saya baru nemu sih semalam. Nah, coba dihapus aja Iya. ya. Iya. Oke, lanjut Mal. Kemudian kafeinnya 100 mg dikali 10 sama dengan 1000 mg, itu 1 gram. Phenobarbitalnya 100 mg dikali 10, 1000 mg, atau 1 gram. Untuk penimbangannya ada hasil pengenceran ergotamin tartat yang tadi 100 mg, kafeinnya 1 gram, phenobarbitalnya 1 gram. Ya, lanjut. Untuk pembuatannya pertama setarakan timbangan, kemudian timbang kafein 1 gram. Iya Pak, iya Pak. DMDL-nya mana Mal? Habis ini Pak. Oke, DMDL dulu kali ya, biar lebih enak. Jadi angkat telepon dulu ya. Perhitungan TM dan DL. Untuk ergotamin tartat, DM dosis maksimum 1 kalinya 2 mg, 1 harinya 6 mg. Karena umurnya 12 tahun, jadi harus hitung dosis maksimum untuk anak usia 12 tahun. 1 kalinya 12/20 dikali 2 mg, sama dengan 1,2 mg. Untuk 1 harinya 12/20 dikali 6 mg, sama dengan 3,6 mg. Dosis pakai 1 kalinya 10 mg dibagi 10 sama dengan 1 mg kurang dari 1,2 mg. Untuk persenannya jadi 83,33%. Lebih besar dari 80%, tetapi kurang dari 100%. Untuk 1 harinya 2 dikali 1 mg sama dengan 2 mg, kurang dari 3,6 mg. Persenannya 55,55%, kurang dari 100%. Kemudian Tunggu Mal. Oke, bentar saya lihat dulu. Itu kamu pas ini rumus dealing apa rumus yang Mal? Yang Pak. Rumus yang dealing apa yang? Dealing yang anak di atas 8 tahun. 12. Jadi ini pakai rumus dealing ya. Jadi N plus 12 ya. Gitu ya, Mal. Iya, Pak. Oke, terus ini kamu 10 dari mana? 10 mg. Terus pakainya dari mana? Jumlah obat yang ditimbang dibagi banyaknya bungkus. 10-nya dari mana? 10 dibagi 10 tuh 10 dari mana? 10-nya dari mana? 10 mg dari jumlah obat yang ditimbang dibagi banyaknya bungkus. Coba lihat. Oke, coba lihat perhitungan penimbangan kamu, Mal. Ergotamin tartatnya 100 mg pengencerannya. Pengencerannya 100 mg. Ya, tapi Terus di resep kenapa ngambilnya kalau di resep kan 1 mg. Terus ya, kamu hitung jadi 10. Terus kamu hitung jadi pengenceran 100. Kenapa kamu ngambilnya nggak yang 100 atau nggak yang 1 mg, Mal? yang 100 ada itunya, Pak. Tambahan Karmin.
Enggak murni ergotamin. Oh, pengenceran. Iya, Terus pengenceran. kenapa nggak ngambilnya? Kenapa nggak ngambil satu mal? 1 miligram buat 1 bungkus. 1 miligram untuk 1 bungkus. Berarti kalau misalnya kamu ngambil langsung 1 miligram bisa nggak mal? Bisa dibagi 1. Oke. Iya, maksudnya 1 kali 1 gitu ya, Pak ya? 1 Ya, kali jadi sehari. jadi kan gini kan kalau keterangannya, nah kalau keterangannya di resep sudah ada DTD, itu berarti kan satu satu di dalam resep itu untuk 1 kali pakai. Jadi dosis pakai dalam resep ya udah langsung aja ngambil yang ada di resep karena kan posisinya DTD ya. Tapi kalau dia tidak ada DTD, kamu harus bagi. Yang ini kan proses perhitungannya kamu ngambil dari perhitungan penimbangan, kamu bagi dengan numeronya. Sebenarnya kalau menurut saya efisiennya adalah kamu langsung ambil aja. Ini tidak salah, tidak sama sekali. Mungkin kamu ngertinya proses seperti ini gitu. Tapi maksud saya, kalau kamu udah paham dengan makna DTD dan tanpa DTD dalam suatu resep puyel atau kapsul, itu kan sebenarnya kamu tinggal memasukkan langsung aja yang dari dalam resep mal gitu. Hemat Iya, Pak. saya, hemat Iya. saya. Tapi kalau kamu ngertinya gini nggak masalah. Ini juga nggak salah kok gitu. Iya. Oke, lanjut mal. Kemudian kafein, dosis maksimum 1 kalinya 500 mg, 1 harinya 1,5 gram. Jadi DM untuk usia 12 tahunnya 1 kali 12/20 kali 500 mg sama dengan 300 mg. 1 hari 12/20 dikali 1,5 gram sama dengan 900 mg. Dosis pakai 1 kalinya 1000 mg dibagi 10 sama dengan 100 mg kurang dari 300 mg. Untuk persenannya 33,33%, kurang dari 100%. 1 harinya 2 dikali 100 mg, sama dengan 200 mg kurang dari 900 mg. Persen 1 harinya 22,22%, kurang dari 100%. Sebentar mal. Sebentar sel. Kita bahas dulu sel. Bentar ya. Nah ini sama ya kayak tadi ya mal. Jadi praktisnya adalah kamu langsung ambil aja dari resepnya. Tapi kalau emang kamu pahamnya seperti ini ya nggak masalah. Jadi ini 100, oke, 100 bagi 300, terus 200 dibagi 900. Oke, lanjut mal. Yang ketiga, DM phenobarbital 1 kalinya 300 mg, 1 harinya 600 mg. Dosis maksimal untuk 12 tahun, 1 kalinya 12/20 dikali 300 mg sama dengan 180 mg. 1 harinya 12/20 dikali 600 mg sama dengan 360 mg. Dosis pakai 1 kalinya 1000 mg dibagi 10 sama dengan 100 mg kurang dari 180 mg. Untuk persenannya 55,55%, kurang dari 100%. Untuk 1 harinya 2 dikali 100 mg sama dengan 200 mg, kurang dari 360 mg. Persen 1 harinya 55,55%, kurang dari 100%. Oke, coba lihat resepnya dulu deh, sel. Saya mau lihat resepnya sel. Oh, sama-sama 100 ya. Oke, itu kan 100 ya. Coba Seharusnya bisa dikurang, Pak. coba lihat dulu deh ke kafein sama luminalnya. Saya mau lihat kafein sama luminalnya deh. DM-nya. Kafein oke. 100 oke. Luminalnya luminalnya
100 juga. Oke. Ya. Lanjut, Mal. Ke DL, Mal. Ergotamin tartat, 1 kali pakainya 1 mg sampai 2 mg, 1 hari pakainya 3 sampai 4 kali. Terus dosis lazim untuk usia 12 tahun itu 75%. Jadi 1 kali pakainya 75/100 dikali 1 mg sampai 2 mg sama dengan 0,75 mg sampai 1,5 mg. 1 hari pakainya 75/100 dikali 3 mg sampai 8 mg sama dengan 2,25 mg sampai 6 mg. Dosis pakai dalam resepnya 1 kalinya 1 mg. Itu masuk range ya, Pak. 1 hari pakainya 2 dikali 1 mg sama dengan 2 mg kurang dari 2,25 mg. Itu juga masuk range. Kurang dari 2,288 ya. Oke. Lanjut yang luminalnya. 1 kali pakainya DL-nya 1 kali pakai 30 mg sampai 120 mg, 1 harinya 2 sampai 3 kali. Kemudian dosis lazim untuk usia 12 tahunnya 75%. 1 kali pakai 75/100 dikali 30 sampai 120 mg sama dengan 22,5 mg sampai 90 mg. 1 hari pakainya 75/100 dikali 60 mg sampai 360 mg sama dengan 45 mg sampai 270 mg. Dosis pakai dalam resepnya 1 kali pakainya 100 mg itu tidak masuk range. Untuk 1 hari pakainya 100 mg dikali 2 sama dengan 200 mg masuk range. Oke, tunggu. Sri Amalia, di mute dulu ya. Oh iya, maaf, Pak. Ini, bentar. 1 kalinya 60 sampai 360. Oke, sorry. 30 sampai 120. 60 sampai 360. Oke. Kita pakai 100. 1 kali pakai TMR. Oke, TMR-nya berapa persen ya, Mal? Coba dihitung deh, Mal. 100 bagi 90 kali 100 berapa, Mal? 111,11%. Ya, kalau yang begini-begini di luar range, kamu hitung nih. Kayak tadi kamu hitung yang atas tuh, yang iya. KPI apa? Yang 88,8. Iya, karena kan dia nggak ada di range ya, jadi kamu harus hitung berapa persen gitu. Jadi kita tahu nih berapa persen, TMR-nya di angka berapa persen. Tadi berapa, Mal? 111,11%. Kalau 11, dia range-nya emang berapa, Mal? Kalau range-nya berapa, Mal? Yang 22,5 mg sampai 90 mg, Pak. Gimana, Mal? 90%. 90%. Jadi yang 200 dibagi 270. Oh, dia masuk range. Oke. Bentar. Tadi pertanyaan saya apa ya, Mal? Persen yang itu TMR. Ya, jadi TMR ini kamu harus hitung karena kita biar nih TMR-nya di angka berapa, terus di kan sih, jadi posisinya kamu harus hitung gitu. Ke kafein malah
Mal, lanjut kafein, Mal. Oh iya Pak, tadi suara Bapak putus. Oh, oke, lanjut. Kafein satu kali pakainya 100 mg sampai 200 mg. Satu hari pakainya 1 sampai 3 kali. Dosis lazim untuk usia 12 tahunnya 75%. Satu kali pakainya 75/100 dikali 100 mg sampai 200 mg. Sama dengan 75 mg sampai 150 mg. Satu hari pakainya 75/100 dikali 100 mg sampai 600 mg. Sama dengan 75 mg sampai 450 mg. Dosis pakai dalam resepnya satu kali pakainya 100 mg. Masuk range, kemudian satu hari pakainya 100 mg dikali 2 sama dengan 200 mg. Masuk range. Oke. Nah, untuk resep, lanjut ke pembuatan nih, Mal. Pembuatan sel. Oke. Yang itunya nggak usah dibacain Pak, yang amonianya ya. Nggak usah, karena saya juga baru nemu nih, malah kamu contekannya dari siapa? Pembuatannya. Kalau kamu suruh lompat jurang mau, Mal? Enggak. Enggak kan? Ya udah, nanti dibaca lagi ya kalau mau menyalin ya. Lanjut. 1. Setarakan timbangan. 2. Timbang kafein 1 gram dan phenobarbitalnya 1 gram. Kemudian buat pengenceran ergotamin tartatnya, timbang semua bahan obat. Berarti langsung masukkan ergotamin tartat, gerus hingga halus, kemudian masukkan karmin. Enggak, berarti ini, tar dulu Pak. Pertama, timbang semua bahan obat. Jadi langsung aja, Masukkan Mal, sedikit saccharolactis. dalam numpang masukkan ergotamin 50 tambah karmin dan laktosa atau homogen baru timbang 100 mg. Gitu kan? Iya, sisa hasil pengencerannya dikemas dan diberi tanda sisa hasil pengenceran. Oke. Kemudian keempat, Ini pertanyaannya kenapa ditimbang satu persatu, Mal? itu dosis maksimumnya ada yang lebih dari 80% yang ergotaminnya. Oke. Cukup kayaknya, Mal. Nah, Iya, untuk yang resep ini, kamu ada yang masih kurang jelas nggak? Atau yang lain? Itu Pak, enggak. boleh ya, Pak? Iya, Sel. Yang tadi tuh Pak, kan ada yang TMR ya Pak. Tapi Iya. kalau saya hitung kan 111 ya Pak. Iya. Itu kayaknya masih masuk range juga ya Pak. Tapi gimana ya? Yang mana, Sel? Yang 111 itu yang ini ya, yang berbital ya? Iya, Oh iya ya. phenobarbital 1 kali pakai. Ya, jadi Harusnya ada dia penurunan dosis, Pak. nggak usah, Enggak karena lah, kan dia Nggak masuk usah juga salah nggak satu apa-apa. aja. Ya kan hanya salah satu aja yang tema. Kemarin kan makanya itu saya bahas juga tuh pas kemarin kita ngebahas apa tuh. Saya baca lagi dosisnya. Jadi ketentuan dari DL itu adalah kalau dia salah satunya TMR, kita nggak perlu menaikkan atau menurunkan dosis. Tapi kalau dua-duanya TMR, itu perlu dinaikkan atau diturunkan dosis. Nah, makanya nih saya mau juga tahu nih kalian, resep yang satu lagi yang kemarin kita lihat dua-duanya TMR, itu kalian naikin apa nurunin? Gitu, obatnya. Kalau kemarin Pak. Iya, coba yang satu lagi, siapa yang mau presentasi? Biar sekarang kita bahas. Yang ini masih ada yang ganjel nih Pak. Yang mana, Sel? Kan phenobarbital itu satu kali pakainya 100 mili ya Pak. Berarti Ya. dia dilewatin range dari 90 mili. Setelah dihitung prosentasenya 100/90 kali 100% itu 111. Bukan. 100/90 kali 100%. 100 berapa? 111. Kita range-nya Bukannya berapa? 90/100 dikali 100% ya Pak? Range-nya 2,5 mg sampai 90 mg. Itu range-nya yang dosis konveksi. Tapi yang dipakai kan 100 mili, berarti kan 100/90 dikali 100 berapa? 111. Kalau range kita berapa? 70 sampai 130 yang DL. Oke, ya. Berarti Jadi masuk itu range. masuk range karena ini malah pembaginya salah. Kan yang terbalik. dicari ya, karena kan kalau yang kamu di atas itu dia yang
dosis konversi. Tapi kalau yang dalam resep dosis yang kamu pakai, jadi dosis yang kamu pakai dibagi dosis konversi dikali 100%. Jadi dia dua-duanya masih MR. Iya, Gitu ya. betul. Ya, Mal ya. Iya, Pak. Nah, Maaf, Pak. makanya nggak apa-apa. Ini kan kita koreksi bareng-bareng. Jadi gini, makanya kenapa perlu kamu tulis tuh kalau dia tidak ada range atau dia di luar range, dia tidak pakai range atau dia di luar range, itu perlu dihitung persentasenya. Karena apa? Karena kita biar tahu berapa sih sebenarnya pasiennya dia kalau dia dibilang PMR. Karena kalau kita lihat dia di atas 90 kan, kalau dosis pakai dalam resepnya 100 mg. Tapi kalau dosis maksimum satu kali pakai untuk konversi usia 12 tahun kan 90 mg. Kita pengen tahu berapa sih dosis persentasenya kalau TMR-nya itu, persentasenya untuk dosis lazimnya satu kali pakai. Nah, makanya perlu dihitung. Tujuannya ke situ sih sebenarnya. Biar jelas juga ya. Karena juga di sini ternyata malah salah pembaginya gitu. Jadi harusnya 100/90, ini 90/100. Karena kan yang 90 itu kan dosis ketentuan, bukan dosis yang dipakai. Sebenarnya dosis yang dipakai adalah yang 100 mg. Oke, ada lagi? Itu, Pak, yang dibagi satu-satu kalau bikin resepnya masih online, dikosongin aja, Pak. Kosongin aja nggak masalah. Yang penting konsepnya ngerti. Oh, dihitung satu persatu, ditimbang seluruh campuran, dibagi numero, lalu dihitung ditimbang satu persatu sampai ad numeronya. Nggak apa-apa dikosongin, karena kan kita nggak tahu dosisnya. Atau enggak kamu mau hitungin jumlah juga nggak masalah. Jadi kan ada tuh jumlahnya, phenolbutadiene 1 gram, terus luminalnya, luminalnya 1 gram, tadi kafeinnya juga 1 gram ya. Yang paling kecil ergotaminnya 100, berarti kan 1 tambah 1 tambah 0,1 dibagi 15 ya. Tadi berapa numeronya? Malah 10. 10 bagi 10, berarti hitung kasarnya 2,1 dibagi 10 ya 0,21 ditimbang 0,21 sampai 10 bungkus gitu. Nggak masalah sih, kamu kosongnya juga nggak apa-apa, kamu nggak kosongin kayak gini ada angkanya jelas nggak is oke. Tapi kalau kayak ada tablet gitu ya, kamu kosongin aja nggak apa-apa, karena kita kan nggak praktek, jadi kita nggak tahu jumlah angkanya gitu ya. Oke, lanjut. Yang resep Bapak, yang selanjutnya, ya, saya mau tanya dulu bentar. ya Vi. Ini kan yang tadi yang terkait kaselitanya tuh yang pentobarbital. Di dosis lazimnya itu kan untuk yang satu kali pakai hasilnya 22,5 sampai 90 mg. Sedangkan TMR ya, Pak? MR ini koreksi, MR masuk Oh, range. iya Masuk saya. range. Jadi gini, kalau sama ini sih gini ya. Kalau kita lihat batas range 1 kali sampai 1 hari pakai, dia Iya. di 90 sampai 270. Kalau kita lihat ya, Oh, kalau kita generalkan, iya nggak sih? Sementara dia 1 kali pakainya masih 100, nggak masalah dong. Masih ada di range. Nah, di iya range betul. ini berapa? Nyata 111, oh berarti masih di bawah 130%. Karena kan range dosis lazim itu kan 70 sampai 130. Kalau Iya. untuk dosis sehari pakainya juga bisa kelihatan pasti di bawah 270. Walaupun misalnya sebenarnya kalau kita lihat angkanya tuh 100 di atas 90 gitu ya. Tapi kalau kita generalkan 90 sampai 270 masih ada di range juga sebenarnya. Kalau kita generalkan Vi gitu Vi. Paham kan Vi Tapi maksudnya? iya, Pak, kalau udah direvisi lebih paham. Tapi untuk hasil akhirnya itu perhitungannya berarti dilihat dari dosis dalam resep kan, Pak? Iya, dosis Menentukan dalam resep. PMR atau MR-nya kan ya? Iya, karena dosis dalam resep kan dosis yang kita pakai Vi. Iya. Oke, baik. Gitu. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ini? Jadi Pak, ini saya mau tanya, dikoreksi. Pak. Ya, benar. Ini jadi dikoreksi ya, dosis 1 kali pakainya si luminal itu MR. Iya, Fahmi. Gimana Fahmi? Kalau misalkan dosis lazimnya TMR, berarti kan katakanlah kita perlu turunin dosisnya atau naikin dosisnya, Pak. Terus perhitungan di TM-nya kita hitung ulang lagi, Pak? Iya, hitung ulang. Hitung ulang dong. Karena kan dosisnya kamu naikin atau kamu turunin. Begitu hanya juga sama dengan si perhitungan penimbangan itu harus direvisi. Itu. Tapi ingat ya, kita mau menurunkan atau menaikkan dosis
TMR-nya jika keduanya satu kali pakai atau satu kali pakai, dua-duanya TMR. Tapi kalau hanya salah satu, itu kita tidak perlu menaikkan atau menurunkan dosis. Itu, Fahmi. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada lagi? Ada lagi? Jadi ini koreksi ya, luminalnya itu MR. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, cukup. Sekarang lanjut resep yang selanjutnya. Siapa? Kira-kira resep selanjutnya? Kita mau tahu nih, kamu menaikkan atau menurunkan dosisnya berapa? Karena kan situ keterangannya yang satu TMR, yang satu MR gitu ya. Jadi mau dipilih, kamu mau diturunin dosisnya dalam satu kali pakainya atau mau ditaikin dosisnya untuk yang satu kali pakai. Coba siapa yang bisa share screen? Ara, kamu bisa ngomong kan, Ara? Ayo, ada lagi? Kalau mau tanya, ngomong aja ya. Kalau mau tanya, ngomong aja. Nggak usah terus di chat box. Ini siapa lagi? Sel, kira-kira siapa lagi, Sel? Kita bahas yang kemarin, Sel. Siapa yang kamu coba deh, Sel? Komunikasi sama teman-teman kamu. Saya nggak tahu Ya, nih, Pak. karena semuanya pada mute, terus semuanya pada off video. Jadi saya nggak tahu ada yang lagi di mall, ada yang lagi di bioskop, ada yang lagi di kamar mandi, ada yang lagi di goa mungkin, saya nggak tahu. Iya, Pak, ditanyain dulu, Pak.
Ayo, siapa? Belum ada yang bisa, Pak. Boleh bisa. Emang kenapa? Nggak mau kuliah? Ada Gimana? masih di luar. Ada masih di Terus, luar, Pak. terus saya, Oh, ini salsa ada, Pak. Bentar, Pak. terus saya sendirian dong ngomongnya sama monitor aja. Bapak, saya mau nanya yang terkait tadi saya chat, Pak. Maaf, tadi ada pengajian saya lagi buat. Saya mau nanya, kalau misalnya TMR-nya dua-duanya itu kita kalau mau penurunan atau penambahan zatnya itu harus di teori usulin dulu terus minta ACC ke pengawas atau kita bisa secara sendiri kita. Terus kalau buat Kultis, Pak, kan yang tadi penjelasan Pak Sally itu tuh penimbangannya sesuai yang persenan 1/100 kali 20. Nah, kalau saya itu kalau udah dapat hasilnya dikali 10%. Karena teori usul Kultis di SMK saya itu, Pak, kalau Kultis itu semua sediaan ditambahkan 10%. Karena nanti di akhir akan diayak dengan pengayak nomor 100. Terus kan kalau diayak ada serbuk-serbuk yang hilang tuh, Pak. Jadi totalnya itu kalau misalnya kita nimbang langsung 20 gram dan diayak, berarti kan nanti hasilnya kurang dari 20 ya Pak, karena ada serbuk-serbuk yang hilang. Jadi harus ditambahin, kalau di SMK saya harus tambahin 10% biar nggak ada, totalnya tetap 20 gram gitu Pak. Ntar misalnya udah ditambahin 10% kan berarti total sediaan 22 gram nih Pak. Udah diayak, ntar ditimbang lagi 20 gram yang diminta, baru dimasukin ke pot bedak tabur Pak. Itu bener gak ya Pak? Apa teori usul tiap SMK itu beda-beda Pak? Saya jawabnya yang mana dulu nih, Ra? Boleh yang pulveres dulu Pak. Jadi kalau yang penurunan dosis atau naikin dosis itu sebenarnya ya kamu harus usul dulu, karena kan sebenarnya kalau kamu nggak usul itu nggak akan ada ACC gitu. ACC untuk yang oke, diturunin, oke, ditaikin gitu. Kalau untuk pupis berat tabur itu emang sebenarnya tidak perlu ya, Ra, karena setahu saya kalau dari farmakope sendiri sih dia yang namanya sebuah teknik pembuatan pasti ada proses minus, maksudnya penyusutan gitu. Nggak usah deh kita ngomongin kayak kamu bikin bedak gitu ya. Benda bergerak pun dia ada nilai penyusutannya gitu. Dan menurut farmakope itu tidak perlu, maksudnya proses penambahan 10% dari kalau kalian bikin bedak tabur itu nggak perlu sebenarnya gitu. Cuman mungkin posisinya karena ada kegiatan yang dibilang harus ditimbang kembali 20 gram, itu makanya perlu ditambahkan 10%. Tapi kalau secara literatur itu nggak ada di literatur gitu. Jadi kita ngomongin real aja, karena yang tadi saya bilang, yang namanya serbuk itu teknik pembuatan semua proses pasti mengalami penyusutan, nggak mungkin nggak ada penyusutan gitu. Itu Ra. Sel ini yang nggak masuk siapa ya, Sel? Kalau dilihat dari ininya masuk semua sih, Pak. Kan 31 dikurang 31 dikurangin 2, 329. Oke. Di tempat kamu ada 30 nih, Sel. 31. Naulia sama adik kita keluar dari 29. IPA Pak. Kenapa? Naulia sama adik keluar dari IPA. Naulia sama adik, bentar saya cek dulu. Adik Sukma ya? Iya, adik Iya, Sukma Pak. baru keluar. Naulia. Naulia nggak ada, jadi cuma adik aja ya.
Oke. Ini saya dari tadi nanya nggak ada yang jawab, nggak ada yang mau presentasi. Jadi gini aja ya, saya nggak bisa nih kalau kelas pasif gini, nanti kalau ujian repot. Gini aja, saya kasih aja materinya, nanti kita langsung ngerjain aja ya. Jadi nggak usah ada responsi. Tapi saya tanya kalian nggak mau jawab, gitu ya. Nanti kita ketemu lagi jam 7 buat teknik informasi. Oke. Saya atas nama pribadi, atas nama Bu Tanti, mohon maaf karena Bu Tanti lagi terkait akrek, gitu ya. Mau mengucapkan terima kasih, mohon maaf sebelum sudahnya. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.